Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir juz 30. Rujukan kita adalah kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir. Pengarangnya adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Pada kajian 2 Sabtu yang lalu kita telah selesai membahas surat Al-Kafirun. Pesan penting dari surat Al-Kafirun ini adalah bahwa tidak ada kompromi ibadah, tidak ada campur aduk ritual. Islam tidak mengenal toleransi dalam pengertian boleh beribadah dengan ritual agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalimat lakum dinukum waliyadin ini kalimat setelah pengajakan, setelah mengajak untuk menyembah Allah, bukan kalimat tanpa sebab. Artinya sebenarnya tidak boleh membiarkan manusia tidak mengenal Allah. Harus ada dakwah agar manusia mengenal Allah. Setelah tidak mau, baru lakum dinukum waliyadin. Karena kalau kita membiarkan manusia tidak mengenal Allah, Nabi tidak perlu susah payah nulis surat ke raja-raja yang ada pada saat itu. Cukup orang Madinah aja yang muslim, atau orang di sekitar mereka saja yang didakwai. Tapi Nabi sampai mengirim surat. Suratnya singkat, aslim taslam. Masuk Islam Anda, maka Anda akan selamat. Jadi itu menunjukkan bahwa harus ada upaya dakwah dulu, baru setelah itu kalau tidak mau, tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Pada malam hari ini kita akan masuk surat berikutnya, surat An-Nasr. Surat yang hanya terdiri dari 3 ayat. Surat ini kategori Madaniyah, padahal turunnya di Mekah ketika terjadi pembebasan kota Mekah. Karena surat An-Nasr ini kan berbicara tentang Nabi melakukan pembebasan kota Mekah dari orang-orang kafir yang pada saat itu menguasai kota Mekah. Jadi surat ini turun di Mekah. Artinya patokan bahwa surat itu Makkiyah atau Madaniyah bukan tempat turunnya. Patokannya adalah hijrahnya Rasulullah. Semua surat yang turun sebelum hijrah itu namanya Makkiyah, dan semua surat yang turun setelah hijrah namanya Madaniyah. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi yang paling benar adalah yang menjadikan
hijrah sebagai patokan untuk membedakan mana ayat dan surat Makkiyah dan mana ayat dan surat Madaniyah. Baik, kita baca dulu, hanya terdiri dari 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita awali dengan melihat penjelasan kosakatanya. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Apa yang dimaksud pertolongan Allah? Ai nasrullah nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala a'daihi al-musyrikin. Pertolongan Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas musuh-musuh beliau, yaitu orang-orang musyrik di Madinah. Jadi nasrullah di sini adalah pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad. Wal fathu Makkah. Fathu itu artinya kemenangan atau pembebasan. Fathu Makkah, kemenangan atas penguasaan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah dari penguasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sebenarnya fathu itu ya nasrullah, itu ya fathu itu. Jadi salah satu bentuk pertolongan Allah itu ya kemenangan kaum muslimin atau pembebasan yang dilakukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah. Dalam istilah kajian tafsir ini namanya zikrul khos ba'dal am, menyebutkan khusus setelah yang umum. Yang umum kan nasrullah, pertolongan Allah. Lebih khusus lagi pertolongan Allah itu adalah pembebasan kota Mekah. Fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ai fil Islam, agama Allah adalah Islam, karena innad dina indallahil Islam. Jadi Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dengan kitab Taurat adalah Islam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Daud dengan kitab Zabur adalah Islam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Isa dengan kitab Injil juga adalah Islam. Misalnya kita lihat ayat maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifam muslimah. Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi dia hanif, dia muslim. Kemudian ketika berbicara tentang pendukung setia Nabi Isa, man ansori ilallah, siapa penolong-penolongku untuk membela agama Allah, nahnu ansarullah washhad bi anna muslimun, kami adalah penolong-penolong agama Allah, saksikanlah bahwa kami muslim. Jadi Nasrani itu bukan agama yang Allah turunkan, karena innad dina indallahil Islam. Jadi nggak ada agama lain selain Islam yang Allah turunkan. Bahkan Allah berwasiat wala tamutunna illa wa antum muslim. Tidak mungkin kalau Allah menurunkan agama lain kemudian berwasiat hanya agar menjadi muslim. Apalagi ada ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam,
maka tidak akan diterima darinya apapun, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Makanya Nabi tadi tulis surat aslim taslam, masuk Islam selamat ya. Inilah eksklusifnya Islam. Bukan berarti kemudian dengan eksklusifnya Islam ini lantas tidak ada toleransi. Sudah tentu ada toleransi, tapi dakwah harus tetap dilakukan. Kemudian yang dimaksud dengan afwajan, jamaat. Jadi masuk Islamnya orang-orang itu tidak individu-individu lagi. Setelah pembebasan kota Mekah ini, orang masuk Islam secara berkelompok, secara berbondong-bondong. Kalau dulu masih takut karena akan diperangi oleh orang musyrik kalau berani masuk Islam secara berkelompok. Tapi setelah kota Mekah dibebaskan dari penguasaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka tidak ada lagi ketidakberanian untuk masuk Islam secara berbondong-bondong. Ini merupakan pertolongan Allah. Karena itu Nabi diperintahkan di akhir ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, sucikanlah Tuhanmu dengan memujinya. Ai nazzihu anis syarik, sucikan dia dari segala bentuk sekutu, karena Allah itu la syarika lahu, tidak ada sekutu. Karena itu kezaliman yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Ketika Luqman menasihati putranya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu kezaliman yang paling besar. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk mensucikan Allah dari segala bentuk yang disekutukan oleh orang-orang pada saat itu. Multabisan bihamdihi, sekaligus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepada Allah. Ai utlub minhu al-maghfirah, minta kepada Allah ampunan. Taubatan minka ilaihi, sebagai bentuk taubatmu kepada Allah. Tapi bukan taubat dari dosa besar, karena Nabi tidak pernah melakukan dosa besar. Hal-hal yang lalai yang bagi kita bukan dosa, bagi Nabi menjadi dosa. Karena itu disuruh istighfar. Baik, kita beralih pada penjelasan tafsirnya. Makna al-ayat, qauluhu ta'ala idza jaa nasrullah, dan seterusnya. Al-ayat as-salas al-mubarakat nazalat fi ukhrayati ayyamir rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 ayat yang berkah ini turun di akhir-akhir kehidupan Rasulullah. Karena menurut renungan Ibnu Abbas, dengan turunnya surat An-Nasr ini isyarat bahwa ajal Nabi sudah tidak lama lagi, karena Islam sudah tersebar. Wahia tahmilu alamatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qurbi ajalihi. Surat ini membawa tanda bagi Nabi akan dekatnya ajal beliau. Wa qauluhu ta'ala idza jaa nasrullah, firman Allah apabila telah datang pertolongan Allah, laka ya rasulana, bagimu wahai rasul kami, pertolongan untukmu, untuk rasul ya. Fa asbahta tantasir ala a'daika, sehingga anda wahai Rasulullah menang atas musuh-musuh anda, fi kulli ma'rakah, di dalam setiap peperangan, tahuduha ma'ahum, yang anda ikuti, waja'akal fathu Makkah,
dan telah datang kepadamu kemenangan, yaitu kemenangan atas kota Mekah. Fa fatahaha Allah alaika, Allah lah yang memenangkan atas kota Mekah itu untukmu. Wa asbahat daru islamin ba'da an kanat daru kufrin, maka menjadi negeri Islam setelah sebelumnya negeri kafir. Jadi kota Mekah itu sempat menjadi negeri kafir ketika dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi hijrah ke Madinah, penguasaan kota Mekah itu atas orang-orang kafir, walaupun mereka tetap memuliakan Ka'bah, tidak menghancurkannya, tapi mereka mengisi Ka'bah itu dengan berhala-berhala. Kemudian dikatakan wa ra'aitan nasa min sukkanil Yaman wa ghairahum yadkhuluna fi dinika ad-din al-islami, maka kamu melihat wahai Muhammad banyak penduduk Yaman dan juga penduduk-penduduk yang lain di sekitar Mekah itu masuk Islam, masuk agamamu afwajan, secara berbondong-bondong, berjamaah, jama'atan ba'da ukhra, ba'da an kanu yadkhuluna furada wahidan, padahal sebelumnya mereka masuk Islam itu individu-individu, sendiri-sendiri. Wa hum khaifuna idza tamma hadza, mereka khawatir, mereka takut kalau masuk Islam secara berjamaah sebelum pembebasan kota Mekah. Wa ra'aitahu, dan Anda sudah melihatnya wahai Muhammad, mereka masuk ke dalam ajaran Islam ini secara berjamaah, berbondong-bondong. Karena itu fasabbih bihamdi rabbika syukran lahu ala nikmatin nasr wal fath. Karena itu bersyukurlah dengan cara sucikan Tuhanmu, puji Tuhanmu atas nikmat kemenangan ini, atas nikmat pertolongan ini, dan atas masuknya manusia ke dalam agamamu. Wantihai dinil musyrikin al-batil, dan berakhirnya agama kaum musyrikin yang batil pada saat itu. Ya, kalau sekarang masih banyak agama-agama musyrik ya. Jadi pada saat itu Mekah tidak lagi dikuasai oleh kaum musyrikin. Wastaghfirhu, mohon ampun kepada Allah. Utlub minhu al-maghfirah, minta kepada Allah ampunan. Lima furita minka mimma huwa zambun fi haqqika likurbika wa kamali ilmika, atas kelalaian yang engkau lakukan yang menjadi dosa bagimu karena kedekatanmu dengan Allah, karena kesempurnaan ilmumu, lalai saja jadi dosa, sedangkan bagi kita bukan dosa ya. Wa amma ghairuka falaisa huwa bidzambi, adapun kalau bagi selainmu, kaum muslimin yang lain, tidak sebagai dosa ya. Alladzi yustaghfar minhu, yang harus dimohonkan ampunan. Wa yutabu ilallah, yang harus dimintai taubat. Jadi Nabi itu tetap beristighfar tiap hari tidak kurang dari 70 kali. Bisa jadi ada kelalaian-kelalaian, beliau seharusnya berdakwah, mungkin pada saat itu ada kelalaian dan seterusnya. Nah itu sementara bagi kita bukan dosa. Kita tidak berdakwah pada tetangga ya, itu tidak termasuk dosa, tapi bagi Nabi itu bisa jadi adalah dosa. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Innallaha ta'ala alladzi amaraka bil istighfar taubatan ilaihi kana tawwaban ala ibadihi yaqbalu taubatahum fayaghfiru dzunubahum wa yarhamuhum. Sesungguhnya Allah yang memerintahkanmu untuk beristighfar sebagai taubat kepadanya adalah penerima taubat atas hamba-hambanya dan mengampuni dosa-dosa mereka serta menyayangi mereka.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perintah bertasbih ini terus Nabi wujudkan dalam ibadah sholat, terutama dalam ruku dan sujud, yaitu dengan bacaan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfir, Allahumma ghfir. Itu bacaan berasal dari takwil Nabi, penafsiran Nabi terhadap perintah di ayat ketiga ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi bacaan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Di mana kita baca? Di ruku dan sujud. Itu salah satu bacaan. Kalau bacaan ruku yang lain misalnya subhana rabbiyal azim, ya. Bacaan sujud yang lain subhana rabbiyal a'la. Kata Ibunda Aisyah, sejak Nabi menerima wahyu surat An-Nasr, sejak pembebasan kota Mekah, bacaan ruku dan sujud Nabi itu lebih sering yang tadi itu. Coba sama-sama kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir li. Jadi ada pujiannya, ada tasbihnya, ada pujian, ada istighfarnya. Sebagaimana perintah ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berikutnya apa pelajaran dari surat pendek, surat favorit kita ini, surat An-Nasr yang hanya tiga ayat. Tapi sebelum itu kita baca dulu, ada beberapa keterangan catatan kaki di sini. Ya. Al-ijma' ala anna akhir suratin nazalat jami'an hiya suratun Nasr. Hadhihi qalahu Ibnu Abbas kama fi sahihi Muslim. Terdapat kesepakatan para ulama bahwa surat terakhir yang turun, surat yang lengkap turunnya, itu adalah surat An-Nasr. Kalau kita belajar ilmu Al-Quran itu kan yang terakhir itu kan ada di surat Al-Maidah, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu hanya berupa ayat, ya, ayat yang terakhir turun. Tapi kalau surat utuh, ya, lengkap yang turun terakhir adalah surat apa? An-Nasr. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah, anak paman Al-Abbas, ya. Paman Nabi yang bernama Al-Abbas diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kemudian berikutnya yang terkait dengan adanya hadis, ya. Ini pada bagian keempat ini. Rawa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau Ibunda Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nabi seringkali memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Coba kita baca sama-sama, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu hadis dari riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah. Setelah turun surat An-Nasr ini, Nabi banyak dalam zikirnya itu membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nah, itu monggo diamalkan, ya, sambil jalan ke masjid, sambil pulang dari masjid. Mungkin ibu-ibu pergi belanja atau bapak-bapak ngantar anak, ya, dan seterusnya. Di antara zikirnya baca saja subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi.
itu pengamalan Nabi atas perintah ayat ketiga surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Qalat faqultu ya Rasulullah araka tukthir min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Anda kok banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi? Maka Nabi mengatakan, menjawab pertanyaan istrinya itu, khobaroni rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati wa iza ra'aituha aktsartu min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi wa qad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi Tuhanku memberitahuku bahwa aku akan melihat tanda pada umatku. Apabila aku melihat tanda tersebut, aku akan memperbanyak bacaan tadi itu, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan aku sudah melihat tanda itu, apa? Yaitu tanda berupa pertolongan Allah, pembebasan kota Mekah, dan masuknya orang-orang ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Itu tanda. Wa sahha annahu kana sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan juga terdapat hadis sahih bahwa Nabi mengucapkan dalam rukuknya, riwayat lain mengatakan ruku dan sujud, ya, karena bacanya sama, Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada juga yang menambahkan Rabbana, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau di sini tidak ada Rabbananya, langsung subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baik, apa pelajaran dari surat ini? 1. Masyru'iyatu na'yil mayyit ila ahlihi walakin biduni i'lanin wa sautin. Disyariatkannya mengumumkan mayat kepada keluarganya, akan tetapi tanpa suara, ya, yang keras, tanpa suara yang keras. Apa hubungannya dengan ini? Ada tanda bahwa Nabi akan wafat, sehingga turun surat ini sebagai tanda bahwa ajal Nabi itu tidak lama lagi. Nah, dari situ kemudian disimpulkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, boleh mengumumkan kematian seseorang pada keluarganya, tapi tidak dengan suara keras, khawatir akan akan shock dan lain sebagainya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wujubus syukri inda tahaqquqin nikmah wa min dzalika sajdatus syukur. Wajib bersyukur ketika memperoleh nikmat. Di antara bentuk syukur itu adalah dengan sujud syukur. Bagaimana sujud syukur? Ya, langsung aja sujud, Allahu Akbar, ya. Apa yang dibaca? Ya, bacaan sujud boleh, ya, atau doa-doa syukur, misalnya doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Dianjurkan untuk sedapat mungkin menghadap kiblat, tapi kalau tidak tahu kiblat, karena sujudnya boleh di sembarang tempat, tidak harus di masjid, ya. Yang penting tempat itu suci. Ketika mendengar ada nikmat, maka segera sujud syukur, sedapat mungkin menghadap kiblat. Kalau tidak tahu kiblat, ya nggak apa-apa, kemudian satu kali saja sujudnya, setelah itu selesai. Jadi takbirnya saat mulai sujud itu saja. Setelah selesai dari sujud nggak usah takbir lagi, sudah selesai.
Beda kalau sujud sahwi ya. Kalau sujud sahwi kan 2 kali. Turun sujud Allahu Akbar, terus membaca bacaan sujud ya. Kemudian duduk antara 2 sujud tidak ada bacaan. Kemudian sujud lagi ada bacaan. Kemudian duduk tidak ada bacaan, langsung salam. Kalau sujud syukur tidak ada salamnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, masru'iyatu qauli subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli fi ruku'. Disyariatkannya ucapan atau bacaan Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala pujian kepadamu ya Allah, ampunilah aku, dibaca di ruku. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau ada tambahan Rabbana juga tidak apa-apa. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, selesai sudah surat An-Nasr. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Kalau tidak ada nanti saya yang bertanya. Monggo Pak. Ya, sambil menunggu pertanyaan, surat An-Nasr ini termasuk kategori surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Madaniyah. Di mana turunnya? Di Mekah. Tapi turunnya setelah hijrah, saat terjadi pembebasan kota Mekah. Berapa ayatnya surat An-Nasr ini? 3 ayat ya. Sama dengan Al-Kautsar, sama dengan Al-Asr. Itu surat-surat favorit kita semua ya. Kemudian apa tanda yang menjelaskan turunnya surat Al-Kautsar ini, bahwa Nabi akan apa? Nah, bahwa ajal Nabi sudah tidak akan lama lagi. Tapi lamanya itu berapa hari tidak disebutkan ya. Artinya sudah dekat ajal Nabi. Menurut kesepakatan ulama bahwa surat An-Nasr ini adalah surat apa? Surat terakhir yang turun secara utuh. Surat yang utuh turun terakhir itu surat An-Nasr. Tapi kalau ayat yang turun terakhir itu seperti dalam surat Al-Maidah itu ada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian menurut hadis Ibunda Aisyah dalam riwayat Muslim, setelah turun surat An-Nasr ini, Nabi sering berzikir dengan bacaan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika, terus astaghfirullah wa atubu ilaih. Bisa diamalkan Bapak Ibu? Insyaallah ya. Jadi kita ngaji kan untuk diamalkan, masa ngaji untuk ilmu aja? Ngaji untuk diamalkan. Atau berdasarkan perintah dalam ayat ketiga surat An-Nasr ini, Nabi membaca bacaan ruku apa? Bacaan rukunya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Atau kalau ada Rabbananya, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Boleh di ruku, boleh juga di sujud. Bahkan dalam riwayat Muslim, bacaan Nabi saat ruku yang paling sering yaitu menurut Ibunda Aisyah. Ya. Apalagi pertanyaannya? Silakan Bapak Ibu sekarang yang bertanya. Saya sudah selesai bertanya. Mohon izin mengambil gambar. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Atau pertanyaan lain tidak harus berhubungan dengan surat An-Nasr.
Dapat hadiah. Ada door prize. Ya, silakan Pak. Iya. Ya. Jadi keterangan dalam tafsir ini tadi, surat utuh, surat lengkap yang turun terakhir adalah surat An-Nasr. Tapi kalau ayat bukan ini, ya. Artinya setelah surat An-Nasr ini masih ada beberapa ayat yang turun. Di antaranya yang tadi saya baca dalam surat Al-Maidah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, atau wattaqu yauman turja'una fihi ilallah dalam surat Al-Baqarah. Nah, berapa lamanya dengan setelah turunnya surat An-Nasr ini kemudian beliau wafat, saya nggak tahu persis, ini perlu buka buku-buku sejarah ya. Yang pasti tidak lama lagi ajal beliau itu, tapi bukan seminggu 2 minggu ya, itu masih beliau masih, karena orang-orang di Mekah itu menginginkan beliau tinggal, orang-orang Madinah, orang-orang Ansor itu dengan dibebaskannya kota Mekah itu sedih. Wah, berarti Nabi itu sudah tidak ingin tinggal di Madinah. Tapi ternyata tidak, beliau tetap tinggal di Madinah, kemudian dikuburkan di Masjid Nabawi itu. Jadi beliau tetap kembali ke Madinah untuk beberapa waktu, saya tidak tahu persis berapa lama dari setelah turunnya ayat terakhir atau setelah turunnya surat An-Nasr. Yang pasti bahwa beliau menjelang akan wafatnya itu kan sakit, mau mimpin sholat jamaah di Papah, panas sekali, beliau berusaha datang ke masjid ya, Bilal sampai nunggu cukup lama untuk iqomah dan seterusnya. Itu nanti mungkin kita coba lihat di kitab-kitab sejarah ya, berapa lama jeda waktunya. Yang pasti tidak lama lagi ya. Artinya tidak ada lagi surat utuh yang turun setelah An-Nasr ya. Ya, silakan Pak. Turun. Ya, jadi penyusunan ayat, penyusunan tertib surat, semuanya sifatnya tauqifiyah istilahnya ya. Tauqifiyah itu artinya perintahnya datang dari Allah langsung, tidak ijtihad Nabi, tidak ijtihad para sahabat. Misalnya sekretaris Nabi Zaid bin Thabit, wah ini cocoknya di surat ini cocoknya di surat ini, enggak ya. Jadi penyusunan tertib surat, Al-Fatihah di awal, Al-Baqarah kedua, Ali Imran ketiga, atau tadi ini Iza Jaa Nasrullah itu ayat pertama, itu semuanya sifatnya tauqifiyah, datang perintahnya dari Allah. Jadi Nabi hanya mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam penyusunan itu. Dan sebelum Nabi wafat sudah tuntas penyusunan itu sehingga dihafal oleh para sahabat, dan hafalan mereka sama dengan hafalan sahabat yang lain terkait urutan-urutannya. Bahkan Nabi pernah sholat baca surat Al-Baqarah sudah utuh ya, kemudian baca surat Ali Imran. Huzaifah yang ikut sholat tahajud di belakang Nabi itu agak sedikit gembira setelah Nabi selesai hampir
mengakhiri surat Al-Baqarah karena menurut beliau, menurut Hudzaifah, Nabi pasti akan ruku ini karena sudah lama akan berdiri. Bayangkan Al-Baqarah itu berapa ayat? 286 ayat, lebih dari 2 juz kan. Nah, paling panjang dia sendiri. Nah, Hudzaifah ini sudah senang, wah sebentar lagi akan ruku Nabi ini karena sudah berdiri lama. Ternyata Nabi lanjut surat Ali Imran. Ada rasa di hati Hudzaifah itu, wah mendingan saya sholat sendiri tadi, nggak ikut Nabi ini, saking panjangnya ya. Saking panjangnya, siapa suruh ikut Nabi? Nabi biasa sholat panjang, bahkan pernah bengkak kakinya kan. Jadi semua penyusunan surat, tertibnya ini 1, 2, ini 2, 3 dan seterusnya, itu wahyu dari Allah. Istilah ilmu Al-Qur'annya tauqifiyah, berdasarkan perintah dari Allah. Jadi tidak ada ijtihad Nabi, tidak ada ijtihad penulis-penulis wahyu, tidak ada ijtihad Umar, Abu Bakar, semuanya sudah diterima berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Iya, dituntun. Jadi penerimaan awal itu adalah metode menghafal langsung. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu langsung dimasukkan ke dalam hati Nabi. Jadi beliau dengan kekuasaan Allah menghafal ayat-ayat itu. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu turun berangsur-angsur untuk memperkuat. Jadi tidak turun sekaligus. Kalau turun sekaligus, nanti terlalu banyak beban Nabi untuk menghafal. Dan keunikan orang Arab dahulu itu bukan menulis, bukan membaca, tapi menghafal. Orang cerdas dulu diukur dengan menghafal, kemampuan menghafal. Karena itu turunnya Al-Quran itu, penulisan itu yang kedua. Pertama itu menghafal. Jadi apa yang diterima dihafal. Meskipun Nabi tetap menyuruh mencatat. Zaid bin Thabit selaku kepala proyek penulisan Al-Quran itu tetap mencatat di pelepah kurma, di lempengan-lempengan batu, pokoknya apa yang bisa jadi alat tulis pada saat itu. Nah, sehingga tapi yang utama adalah hafalan. Di samping ada naskah, sudah ada naskah, dan naskah itu nanti pada masa Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab dikumpulkan di rumah putrinya yang juga istri Nabi, namanya Hafsah binti Umar. Jadi semua naskah penulisan Al-Quran ada di rumah Hafsah. Dari situlah nanti Utsman bin Affan menyalin untuk membuat mushaf Utsmani. Jadi kodifikasi Al-Quran itu pada masa Utsman bin Affan. Makanya kita kenal istilah mushaf Utsmani, karena yang menyusun adalah pada pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan sebagai bentuk penjagaan terhadap Al-Quran. Tapi yang utama Al-Quran itu dalam hati orang-orang ini. Nah, salah satu tanda kiamat nanti, kita sudah tidak punya hafalan. Yang tadi hafal surat-surat favorit, ya nggak ada lagi, nggak tahu lagi mana ini. Kok tadi hafal, sekarang sudah nggak hafal. Berarti itu tanda kiamat. Saya kira itu, Pak. Ayat per ayat, dan tergantung ada surat yang turun sekaligus, yaitu semua. Pokoknya apa yang Nabi terima dari Jibril dipanggil Zaid, ya langsung dicatat. Dan Nabi melarang pada saat itu mencatat hadis supaya tidak campur baur dengan Al-Quran. Jadi hadis pada saat itu tidak dicatat secara resmi, tapi oleh individu-individu ada catatan. Abu Hurairah, sahabat ini, sahabat itu punya catatan hadis, tapi bukan Al-Quran. Ya.
Saya kira itu, wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, insyaallah kita lanjutkan surat Al-Masad atau surat Al-Lahab pada kajian tahun depan ya. Karena sebentar lagi akan terjadi pergantian tahun. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.